Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Tagalung, Prodi Pendidikan Matematika semester 1 Universitas Geraha Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang COVID-19 berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur dan puji Tuhan saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga saya dapat mempresentasikan tugas saya pada hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya panjatkan juga kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari nanti. Yang saya hormati selaku dosen saya Ibu Fauzia Nasution, SPD MPD, dan juga yang saya hargai dan juga saya sayangi teman-teman seperjuangan mahasiswa-mahasiswi Universitas Geraha Nusantara semester 1. Berbicara tentang COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang sering kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang dimana COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Dan dari awal kota Wuhan ini, dari sanalah pertama kali COVID-19 ini menjalar ke seluruh dunia. Dari data yang dikumpulkan dari WHO, ACDC, CDC US, NHC, PRC, dan Worldometer, hingga Jumat 18 November 2022, jumlah manusia yang telah terkena COVID-19 itu mencapai 642,10 juta orang. Sedangkan COVID-19 masuk di Indonesia yaitu pada awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Dan untuk data COVID-19 terbaru Indonesia yang saya kutip dari situs covid19.go.id itu telah mencapai 6.590,113 orang yang positif COVID-19. Dan sebanyak 6.370.351 orang telah dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk korban meninggalnya telah mencapai 159.291 orang. Yang data tersebut diambil pada tanggal 17 November 2022. COVID-19 sendiri merupakan virus atau penyakit yang sangat mudah menyebar atau menular kepada orang lain, seperti melalui sentuhan, batuk, maupun percikan air liur saat bersin. Dan menurut dari data medis, orang yang terkena COVID-19, dampak gejalanya akan terlihat setelah 14 hari dia terkena COVID-19. Dan gejala-gejalanya itu meliputi seperti demam, batuk, dan juga pusing, flu, dan juga mungkin gangguan pernapasan. Pemerintah sendiri sudah mengambil langkah dalam upaya untuk menangani COVID-19 dalam hal penyebarannya, seperti telah dilakukannya lockdown, social distancing, dan juga melakukan pembelajaran daring terhadap pelajar. Dan pemerintah sendiri juga pemerintah sendiri sudah memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat. Seperti contohnya saya sudah melakukan vaksinasi 3 kali. Nah, jadi saya sudah vaksin 3 kali. Yang pertama pada tahun 2021 bulan 6, kemudian 2021 bulan 7, dan yang terakhir saya vaksin bulan Maret tahun 2022. Sebenarnya sudah banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah
untuk menangani penyebaran virus COVID-19 ini. Namun kebanyakan masyarakat menganggap enteng. Kita sebut saja seperti wisata. Masih banyak pada saat libur panjang kemarin, masih banyak masyarakat Indonesia yang berkumpul tanpa menghiraukan yang namanya social distancing. Bahkan tidak memakai masker. Sementara menurut data medis untuk pencegahan COVID-19 tersebut, kita bisa melakukannya dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak aman minimal 3 meter, kemudian melakukan vaksinasi seperti yang saya lakukan tadi, dan juga jangan keluar rumah jika merasa tidak aman. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia tidak menaati tersebut, seperti menganggap enteng yang namanya virus corona, bahkan mengatakan bahwa virus corona tersebut hanya bualan belaka. Hal tersebut banyak sekali bertebaran di masyarakat. Opini-opini seperti inilah yang harus dibuang. Jadi kalau menurut pendapat pribadi saya, mengapa COVID-19 tersebut bisa menyebar sampai mengenai 6.590.113 orang tersebut? Ya karena masyarakat Indonesia tersebut menganggap enteng COVID-19 tersebut. Padahal sejatinya bukan hanya negara Indonesia yang melakukan lockdown. Kita sebut saja sekarang negara yang paling banyak terkena dampak COVID-19 tersebut adalah Amerika Serikat, Cina, dan juga masih banyak sekitar 70 negara yang melakukan lockdown. Bahkan hampir sekitar 50% populasi manusia tersebut terkena dampak dari COVID-19 tersebut. Sangat banyak hal yang menjadi kerugian bagi negara Indonesia maupun negara lain tentang COVID-19 ini. Pertama, kita sebut saja negara Indonesia. Hal yang berdampak tersebut adalah ekonomi. Kita semua sendiri tahu bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang terkenal dengan wisata-wisatanya seperti Bali, Raja Ampat, atau Candi Borobudur. Wisata-wisata ini adalah yang menarik bagi turis. Sehingga menurut saya, masukan ekonomi Indonesia ini juga sekian persennya berasal dari turis. Dan juga dari wisata-wisata yang ada di Indonesia lainnya. Kemudian dampak negatifnya yaitu kepada pelajar. Seperti pelajar harus melakukan secara daring. Sementara kita tahu tidak selamanya jaringan itu bisa bagus. Bisa saja itu menjadi kendala seperti jaringannya lag, atau terputus, tidak ada koneksi jaringan, atau ada seorang pelajar yang tidak berkecukupan ekonomi, tidak memiliki handphone berupa Android. Hal-hal tersebut merupakan dampak yang sangat negatif ketika COVID-19 ini. Jadi menurut saya, hal seperti ini harusnya ditanamkan kepada masyarakat sekitar, bahwasanya COVID-19 itu benar-benar berbahaya. Dan masyarakat juga harus mematuhi seperti memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, sehingga penularan virus tersebut ya menjadi lebih sedikit. Contohnya kita harus mengikuti vaksinasi. Seperti ini salah satu contoh kita melakukan upaya bela negara. Jadi ketika Anda sudah vaksinasi, artinya Anda sudah melakukan apresiasi terhadap pembelaan negara. Kemudian, kalau menurut pribadi, gagasan seperti COVID-19 apakah itu berbahaya jika kita sudah melakukannya dengan tepat? Oke, menurut saya jika kita sudah mengikuti apa yang diberikan pemerintah, penularan tersebut memang akan berkurang. Namun ada baiknya kita juga tetap harus menjaga kebersihan, seperti jangan menyentuh hidung, wajah sebelum mencuci tangan dengan bersih. Dan juga hindari kontak yang terlalu dekat dengan orang lain, seperti ketika di pasar. Setelah Anda membeli sayuran atau bahan-bahan masakan, dicuci bersih sampai rumah. Karena bisa saja virus tersebut ada di sana, hinggap di bahan masakan yang ingin Anda masak tersebut. Jadi mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan tentang gagasan saya tentang COVID-19.
Jika ada kesalahan, saya minta maaf, dan jika penyampaian saya kurang jelas, saya mohon dimaklumi. Jadi mungkin saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, dan juga saya berterima kasih karena tugas seperti ini menambah wawasan saya tentang COVID-19 yang awalnya saya tidak tahu apa itu singkatan dari COVID-19 atau berapa banyak jumlah data yang terkena, berapa banyak jumlah manusia yang terinfeksi virus COVID-19. Karena tugas ini saya mencari data tersebut. Saya berterima kasih kepada dosen saya karena memberikan tugas yang bisa menambah wawasan kita seperti ini. Saya Muhammad Arif Tagalung dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.